Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Saya harap Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fikih perempuan. Jadi silahkan duduk manis dan kencangkan volume video Anda. Anak adalah rezeki yang dianugerahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui dukun atau paranormal. Itulah takdir yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan melalui berbagai ikhtiar yang dilakukan manusia. Artinya, selama manusia mau berusaha menuju takdirnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan tujuan yang ingin dicapai terhadap manusia itu. Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya memperbanyak keturunan, selain agar mengisi alam semesta ini dengan orang-orang saleh dan beriman. Juga Rasulullah SAW berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat. Namun, bukan berarti anjuran itu hanya terfokus pada jumlahnya yang banyak, tapi juga kualitasnya, sehingga menjadi kewajiban orang tua setelah memperbanyak keturunan adalah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Di antara metode untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Hal ini penting mengingat bila setiap tahun melahirkan anak akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Namun, sangat disayangkan, pengaturan jarak kelahiran itu sendiri masih menjadi problem dilematis dalam keluarga muslim. Di antaranya dari segi hukum syar'i, yang tampak bertentangan dengan program negara, termasuk metode apa yang paling tepat untuk digunakan. Perlu kita garis bawahi bahwa mengatur jarak kelahiran bukan berarti membatasi. Slogan program KB, 2 anak cukup, laki-laki dan wanita sama saja. Itu pemahaman yang telah mengakar di masyarakat. Dengan alasan inilah, atau berbagai jenis alasan lain, juga karena masyhurnya program KB ini di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, mendorong banyak pasangan suami istri memilih bergabung dalam program KB untuk mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah anak mereka. Hanya saja, banyak yang kemudian melakukannya namun tidak berlandaskan hukum Islam. Berangkat dari problematika tersebut, di dalam video ini kita akan mengkaji bagaimana pandangan Islam dalam perkara ini. Namun, sangat disayangkan pengaturan jarak kelahiran itu sendiri masih menjadi problem dilematis dalam keluarga muslim. Di antaranya dari segi hukum syar'i yang tampak bertentangan dengan program negara, termasuk metode apa yang paling tepat untuk digunakan. Perlu kita garis bawahi bahwa mengatur jarak kelahiran bukan berarti membatasi. Banyak yang menggunakan alasan ekonomi untuk takut mempunyai banyak anak. Mereka takut lapar atau menanggung biaya pendidikan yang tinggi. Padahal anak bukanlah penyebab datangnya kemiskinan, namun sebaliknya. Dengan alasan inilah, atau berbagai jenis alasan lain, juga karena masyhurnya sebuah program yang bernama KB. Program KB ini di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, mendorong banyak pasangan suami istri memilih bergabung dalam program KB untuk mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah anak mereka. Hanya saja, banyak yang kemudian melakukannya namun tidak berlandaskan hukum Islam. Berangkat dari problematika tersebut, di dalam video ini kita akan mengkaji bagaimana pandangan Islam dalam perkara ini. Sehingga dengan ini, umat tidak lagi keliru dalam menyingkapinya dan tidak lagi ragu. Apakah harus melakukannya ataukah memilih meninggalkannya? Pengertian KB. KB sendiri merupakan suatu singkatan dengan kepanjangan keluarga berencana. KB dapat dipahami sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah
untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, KB didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. KB dalam pengertian pertama ini diistilahkan dengan tahdid an-nasl, pembatasan kelahiran. Di sisi lain, KB atau keluarga berencana ini telah diselewengkan fungsinya. Pengertian keluarga berencana yang sebenarnya adalah keluarga yang merencanakan sekolah, pekerjaan, makanan, dan sebagainya, bukan mencegah kehamilan. Namun sekolah dan pekerjaan bukan kita yang mengatur, sebab Allah yang akan mengaturnya. Mengatur makanan juga perlu, akan tetapi merencanakan jumlah anggota keluarga dan waktunya atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan suatu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Kontrasepsi sebagai sarana pengaturan jarak kehamilan sampai saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan ilmuwan Islam. Ada yang menyatakan bahwa KB merupakan rekayasa Yahudi untuk melemahkan Islam. Namun masalah yang beredar di masyarakat bahwa KB merupakan rekayasa Yahudi belum dapat dikatakan benar. Karena dapat kita lihat bahwa masyarakat Yahudi sendiri, misalnya di Eropa dan Amerika, sangat menjaga jumlah anak yang dilahirkan dengan menggunakan cara KB ini. Kalau memang KB itu buruk, tentunya mereka tidak akan seteledor itu menggunakannya. Pengertian keluarga berencana. Istilah keluarga berencana merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, family planning, yang dalam pelaksanaannya di negara-negara barat mencakup dua macam metode. Yang pertama ada planning parenthood. Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kepada orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Yang kedua ada birth control. Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Tetapi dalam praktiknya di negara barat, cara ini juga membolehkan pengukuran kandungan, abortus dan menstrual regulation, dan sebagainya. Sejarah kemunculan KB. Ide keluarga berencana dimunculkan dari teori mengenai penduduk yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus yang hidup pada 1774 sampai 1824, yang kemudian timbul bermacam-macam pandangan sebagai perbaikan teori Malthus tersebut. Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya, pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Pada intinya, teori ini didasarkan oleh kekhawatiran Malthus akan meningkatnya populasi penduduk, sehingga menyebabkan kemiskinan dan berujung pada kegagalan suatu bangsa, serta mengurangi kekuatan negara. Sehingga menurutnya, ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk manusia. Selanjutnya, upaya keluarga berencana timbul atas inisiatif sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu, yaitu pada awal abad 19 di London, yaitu Mary Stopes, yang menganjurkan pengaturan kehamilan di kalangan buruh. Selanjutnya, ada tujuan pelaksanaan KB. Secara umum, istilah KB dikenal di kalangan utama kontemporer dengan sebutan tahdid an-nasl. Jika ditinjau dari pelaksanaannya, KB memiliki beberapa tujuan, di antaranya membatasi keturunan dan mengatur jarak kelahiran. Berangkat dari tujuan itu, para ulama membaginya ke dalam dua istilah, yaitu tahdid an-nasl dan tahjim an-nasl. Sebagian ulama mendefinisikan yang pertama sebagai upaya pencegahan kehamilan secara total setelah memiliki anak dalam jumlah tertentu dan untuk pemandulan permanen. Dan ada pula yang menyamakan antara tahdid dan tahzim, yaitu sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka menyedikitkan keturunan. Dalam pembahasan ini, video ini hanya meninjau status hukumnya menurut Islam, dengan mendasarkan pada nas Al-Quran dan hadis serta logika. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan pakar hukum Islam tentang keluarga berencana, karena mereka mengasumsikan keluarga berencana itu dengan pengertian
pembatasan keturunan atau anak, atau juga dengan pengertian penyedikitan keturunan, tidak memberikan pemahaman yang lain. Kalau program KB itu dimaksudkan sebagai pembatasan keluarga atau anak dalam jumlah tertentu, misalnya 2 atau 3 untuk setiap keluarga dalam setiap situasi dan kondisi tanpa terkecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan pula dengan hukum Allah dan hikmah Allah dalam penciptaan manusia di tengah-tengah alam semesta, agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia-Nya untuk kesejahteraan hidupnya. Tetapi, jika program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pengaturan keluarga atau penjarangan kelahiran, atau usaha pencegahan kehamilan sementara atau selamanya, sehubungan dengan situasi dan kondisi khusus, untuk kepentingan keluarga bersangkutan atau untuk kepentingan masyarakat dan negara, maka tidak dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 49. Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelijensia anak akibat kekurangan makanan yang bergizi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Maka disinilah peran KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan hal tersebut. Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Di antara hadis yang menerangkan hal tersebut adalah hadis riwayat Ma'qal bin Yasor, ketika datang seorang laki-laki meminta pendapat Rasulullah mengenai calon istrinya yang memiliki nasab yang baik dan cantik namun mandul. Maka beliau mengatakan jangan. Lalu ia bertanya untuk kedua kalinya, maka Rasulullah bersabda, nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak atau subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat terdahulu. Hadis riwayat Al-Nasa'i Abu Dawud. Selanjutnya, kita akan memasuki mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB. Ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, alat kontrasepsi yang dibolehkan adalah yang pertama untuk wanita seperti IUD dalam kurung ADR. Yang kedua ada pil. Ketiga ada obat suntik. Yang keempat ada susuk. Dan yang terakhir ada cara-cara tradisional seperti meminum jamu. Cara ini disepakati oleh ulama Islam bahwa boleh digunakan berdasarkan dengan cara yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi semenjak beliau masih hidup. Sebagai kesimpulan, para ulama sepakat bahwa melakukan KB bagi seorang wanita untuk menghindari kehamilan dengan tujuan karena takut untuk memberi rezeki kehidupan kepadanya dan khawatir akan miskin, atau seorang istri ingin mengembangkan karirnya, maka ini adalah bentuk keharaman. Dan diperbolehkan melakukan KB, bahkan dianjurkan bila ada darurat yang akan membahayakan istri bila ia hamil. Menghalangi terjadinya kehamilan bila hal itu dibutuhkan, bahkan dianjurkan karena adanya madarat. Tidak sebatas hanya melakukan azab bagi suami terhadap istrinya, namun diperbolehkan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang telah disepakati, bila hal itu tidak mendatangkan madarat bagi si wanita yang memakainya.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Anda telah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.